Roman Reigns hajar Solo Sikoa di SmackDown. Cody Rhodes lawan Kevin Owens resmi untuk Bash in Berlin. Bobby Lashley nggak akur dengan Triple H. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns hajar Solo Sikoa di SmackDown. Roman Reigns ingin membalas dendam. Di SummerSlam, Roman Reigns kembali dan membuat Solo Sikoa kalah di pertandingannya melawan juara Undisputed WWE, Cody Rhodes. Roman Reigns dijadwalkan tampil di episode SmackDown hari ini. Solo Sikoa bersama Tama Tonga dan Tonga Loa menantang Roman Reigns di akhir acara karena Solo Sikoa menganggap dirinya sebagai sang Tribal Chief. Roman Reigns masuk arena dan menghajar Tonga Loa dan Tama Tonga. Roman mengalahkan mereka dan sempat menghajar Solo Sikoa juga. Solo melarikan diri, sementara Roman Reigns menyeruduk Tama Tonga sampai hancurkan barikade. Menurut kalian, apakah Solo Sikoa punya rencana lain untuk tumbangkan Roman Reigns? Komen di bawah. Cody Rhodes lawan Kevin Owens resmi untuk Bash in Berlin. Pertandingan perebutan gelar besar lainnya telah dikonfirmasi untuk acara premium WWE di Jerman, Bash in Berlin. Kevin Owens akan menantang Cody Rhodes untuk memperebutkan gelar di acara premium tersebut, yang akan berlangsung pada tanggal 31 Agustus dari Uber Arena di Berlin, Jerman. Pertandingan itu diresmikan di SmackDown hari ini oleh Nick Aldis, yang memberikan kesempatan kepada Kevin Owens untuk bertanding melawan Cody Rhodes untuk gelar Undisputed WWE. Kasih tahu pendapat kalian tentang pengumuman resmi pertandingan ini untuk Bash in Berlin di kolom komentar. Bobby Lashley nggak akur dengan Triple H. Selama tampil di suatu podcast, Bobby Lashley mengomentari hubungan profesionalnya dengan Vince McMahon dan Paul Triple H Levesque. Jelas Lashley berusaha menghormati apa yang dikatakannya dan berhati-hati tentang bagaimana ia membingkai apa yang sedang terjadi. Tetapi Lashley mencatat bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Triple H, dan itu bisa menjadi alasan Lashley tidak mungkin bertahan di perusahaan tersebut. Lashley menjelaskan, "Saya memiliki hubungan dengan Vince. Vince memahami saya. Vince sangat berpengaruh di WWE. Ia melihat orang-orang yang menjadi bintang. Ia melihat itu dalam diri saya. Ada banyak hal kecil yang Vince berikan kepada saya sepanjang karir saya dan memberitahu saya berbagai hal." Vince berkata, "Saya tahu Bobby Lashley bekerja keras. Saya dapat mengirimnya kemanapun di seluruh negeri untuk mewakili WWE. Ia menatap saya seperti seorang bintang. Saya menyukai Vince. Saya tidak memiliki banyak hubungan dengan Hunter. Hunter punya orang-orangnya sendiri. Saya sudah mencoba, tapi kita belum benar-benar bekerja sama untuk saling mengenal." Salah satu kesan yang muncul dari wawancara tersebut adalah bahwa Lashley itu adalah orang yang optimis dan tidak terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat yang sama, Lashley merasa sedikit putus asa karena karirnya di WWE mungkin akan segera berakhir. Tidak ada kesan bahwa Lashley bersemangat untuk pergi, dan meskipun ia tidak memiliki banyak hubungan dengan Triple H, Lashley tampak ingin segalanya itu berbeda. Bagi WWE, kenyataan bahwa Lashley bukanlah salah satu orang-orangnya Triple H itu sangat disayangkan. Lashley jelas seorang bintang dan sosok yang sangat berpengaruh dalam industri gulat. Siapapun yang merekrutnya pasti akan memiliki bakat yang termotivasi dan ingin membuktikan bahwa ia menarik dalam bisnis ini. Menurut kalian, apakah Bobby Lashley emang sudah tidak cocok di era baru WWE ini? Komen di bawah. Kontrak baru LA Knight. LA Knight dilaporkan telah mencapai kesepakatan baru dengan WWE yang akan membuatnya tetap bersama perusahaan tersebut selama bertahun-tahun mendatang. Menurut laporan terbaru, negosiasi antara LA Knight dan WWE awalnya terhenti tahun lalu karena perselisihan finansial. Namun, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang menghasilkan kontrak yang direstrukturisasi dan diperpanjang yang mencakup kenaikan gaji yang substansial. Kesepakatan baru ini melampaui kontrak awalnya yang akan berakhir pada tahun 2025. Meskipun durasi pasti dari kesepakatan baru tersebut belum diungkapkan, jelas bahwa LA Knight berkomitmen pada WWE untuk jangka panjang. Berita ini niscaya akan menyenangkan karena penggemarnya yang terus bertambah, terutama karena popularitas LA Knight terus meningkat. Meskipun LA Knight bukan salah satu talenta muda WWE, momentumnya tidak dapat disangkal. Jika WWE berencana untuk mendorong LA Knight menuju kejuaraan dunia, hal itu diharapkan akan terjadi dalam tahun depan. Menurut kalian, siapa lawan LA Knight yang cocok untuk menantang gelar AS-nya? Komen di bawah. Randy Orton akan kalah di Bash in Berlin.
Situs taruhan telah membagikan peluang pertama untuk pertandingan Gunther versus Randy Orton di Bash in Berlin dan telah menjadikan Gunther sebagai favorit berat untuk tetap menjadi juara dunia setelah Bash in Berlin selesai. Gunther memiliki peluang 96,8% untuk mempertahankan gelar dunianya di Jerman. Kalian tidak perlu menjadi Scott Steiner untuk mengetahui bahwa Randy Orton hanya memiliki sedikit lebih dari 3%. Kalian juga tidak perlu menjadi Big Papa Pump untuk menyadari bahwa angka-angka tersebut merupakan kabar buruk bagi Randy Orton di Bash in Berlin. Sebagian besar dari kalian mungkin tidak akan terkejut saat mendengar ini karena Randy Orton diberi kesempatan yang sangat kecil untuk menjadi juara dunia yang ke-15 kalinya. Gunther memegang gelar Interkontinental begitu lama sampai akhirnya memegang rekor untuk masa jabatan terlama dalam sejarah gelar tersebut. Tampaknya Gunther akan melakukan hal yang sama dengan gelar dunianya. Sangat tidak mungkin Gunther akan kehilangan gelarnya kurang dari sebulan setelah memenangkannya. Perkiraannya adalah setelah Gunther selesai dengan Randy Orton, Gunther akan memperbaiki kesalahannya dengan Damian Priest, mengalahkannya secara bersih dan menghilangkan keraguan apapun atas statusnya sebagai juara dunia. Menurut kalian, apakah Randy Orton punya kesempatan untuk mengalahkan Gunther? Komen di bawah. Logan Paul nggak akan pakai hantaman ini lagi. Baik itu buckshot lariat, Spanish fly, atau melompat melintasi ring untuk bertabrakan dengan Ricochet, Logan Paul tidak menahan dirinya selama beraksi di WWE. Meskipun masih sangat baru dalam bisnis ini, YouTuber yang kontroversial itu tidak memiliki masalah untuk memaksakan diri hingga batas kemampuannya saat ia berusaha untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya di dalam ring. Di acara premium WWE SummerSlam, Logan mengeluarkan gerakan baru, yaitu Springboard Moonsault keluar ring. Ia melakukannya dengan sempurna menghantam LA Knight yang ciptakan reaksi hebat saat itu. Meskipun sudah membuktikan bahwa ia mampu melakukan gerakan tersebut, Logan Paul mengungkapkan di episode podcast terbarunya bahwa ia tidak akan melakukannya lagi karena risiko yang terlibat terlalu besar. Sebagai bintang yang baru, yang mulai memahami bisnis yang sangat rumit ini, WWE adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan. Ketika saya pertama kali masuk ke sini, saya tahu saya dapat mengejutkan orang-orang dengan gerakan-gerakan yang dapat saya lakukan. Itu masih sangat menyenangkan dan ada pemberani dalam diri saya yang seperti, seberapa jauh saya bisa melakukan ini? Suatu hari nanti saya yakin akan mendapatkan jawaban untuk pertanyaan itu. Tabrakan dengan Ricochet, pendaratannya tidak bagus, sedikit menguras tenaga dan jiwa saya. Hal-hal seperti ini memang biasa. Saya berlatih gerakan itu selama berbulan-bulan karena saya tahu saya berada di kota Cleveland dan itu adalah kota asal saya. Saya akan melakukannya sekali seumur hidup dan tidak akan melakukannya lagi karena gerakan itu sangat sulit dan berbahaya. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk kesalahan. Saya meminta wasit untuk diam-diam mengeringkan tali ring saat bertanding. Jika tali itu licin, pasti akan terpeleset saat akan melakukan gerakan itu. Saya iri dengan orang-orang seperti Roman Reigns yang tidak perlu mempertaruhkan seluruh tubuh, kesehatan, dan kebugaran mereka karena mereka secara alami terlibat dalam alur cerita tanpa perlu lakukan gerakan yang berbahaya. Itulah bagian yang tersulit. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka jago dalam alur cerita seperti Roman Reigns atau jago dalam gerakan seperti Logan Paul? Komen di bawah. Member baru American Made. Minggu ini di Raw, WWE mengisyaratkan kemungkinan perubahan haluan dan menggoda akan menambahkan anggota baru ke faksi Chad Gable yang sedang berkembang, American Made. Segmen tersebut berlangsung di belakang panggung, di mana Ivy Nile terlihat berbicara dengan The Creed Brothers. Maxxine Dupri kemudian mendekati Ivy, menanyainya tentang The Creed Brothers dan tindakan mereka baru-baru ini, berpihak pada Gable saat melawan The Wyatt Six. Saat Ivy mencoba menjelaskan, Chad Gable muncul dan menyela pembicaraan. Gable bilang ke Maxxine, mengatakan bahwa Maxxine dan yang lainnya dapat mempertahankan nama Alpha Academy karena ia sudah tidak lagi bersama kelompok tersebut. Gable kemudian mengumumkan bahwa ia memiliki tim baru, American Made. Gable kemudian pergi bersama Ivy Nile, membuat penggemar berspekulasi tentang peran Ivy ke depannya di faksi barunya. Meskipun Ivy tampak berkonflik dan berteman dengan Maxxine, interaksi antara Ivy Nile dan Chad Gable telah memicu minat di kalangan para fans WWE. Dengan banyak yang bertanya-tanya apakah Ivy Nile benar-benar akan bergabung dengan Gable dan meninggalkan temannya itu. Menurut kalian, apakah Ivy Nile harus ikut gabung ke faksi American Made? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for low we